Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang akan dirancang dan dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi ini, dapat diderivasikan berbagai misi dan tujuan ekonomi yang akan dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep dasar, yakni filsafat Tuhan, manusia atau kosmis, dan alam atau kosmos. Kunci dari filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Pada zaman Nabi Muhammad, zaman Khulafaur Rasyidin, dan kekhalifahan Islam Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, ekonomi Islam diterapkan dan telah terbukti mensejahterakan manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis juga telah ditafsirkan oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina dan Imam Al-Ghazali. Dengan metode literatur, dapat diketahui bahwa filsafat ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip yang menjadi roh ekonomi Islam, yakni tauhid, maslahah, adil, akhlak, kebebasan, dan tanggung jawab, serta wasatiyah atau keseimbangan. Prinsip tersebut berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan keyakinan, keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan bersama secara universal. Lantas bagaimana prinsip kerja ekonomi Islam sehingga dapat mensejahterakan manusia? Mari kita sama-sama berpikir dengan pembahasan awal Islam dan teologi tauhidnya. Profesor Dr. Musa Asy'ari dalam bukunya yaitu Filsafat Ekonomi Islam secara semantik mengatakan bahwa Islam berasal dari kata salima, artinya selamat dan menyelamatkan, damai dan untuk kedamaian, serta pasrah, tunduk dan patuh kepada Tuhan. Dan dengan kepatuhan seseorang kepada Tuhannya, maka akan selamatlah dia dan akan mendapatkan keselamatan untuk melahirkan kedamaian bersama. Maka prinsip dari ekonomi Islam adalah tunduk dan patuh terhadap Al-Quran dan hadis. Tauhid dijadikan sebagai landasan fundamental dalam ajaran Islam. Tauhid teologi, kosmologi, antropologi, kebudayaan, masa depan, dan tauhid sebagai pandangan hidup Islam adalah kunci suksesnya perekonomian Islam dalam mensejahterakan manusia. Ekonomi kerap kali runtuh akibat keserakahan manusia dan hedonisme manusia yang berpikir materialis. Materialisme merupakan pandangan bahwa mencari segala sesuatu didasarkan pada materi dan indrawi semata. Tauhid Islam hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tauhid teologi menanamkan nilai bahwasanya hanya ada satu Tuhan dan Tuhan sebagai penjamin kehidupan. Tauhid kosmologi menanamkan nilai bahwasanya manusia adalah bagian yang tidak terlepas dari alam ini. Itu artinya Islam memandang bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial. Hal ini dapat dipahami dari potongan ayat penciptaan manusia, yaitu khalaqal insan min alaq. Maka diturunkanlah Al-Quran. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk menciptakan tata masyarakat yang dapat terus bertahan di bumi dengan keadilan dan etika. Di dalam buku Major Themes of the Quran dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, individu merupakan bagian yang signifikan. Masyarakat juga merupakan instrumen yang penting. Oleh karena itu, dalam hal ini, individu dan masyarakat saling berhubungan. Ketika Allah berbicara tentang kerusakan dan kehancuran suatu manusia, maka pada dasarnya yang dibicarakan adalah kehancuran masyarakat dan kerusakan peradaban. Hal-hal tersebutlah yang disebut dengan trilogi ekonomi Islam. Ekonomi adalah bagian dari kebudayaan, dan sebagai bagian dari kebudayaan, ekonomi Islam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pandangan tauhid sebagai dasar pandangan hidup seorang muslim yang meliputi dimensi teologi, kosmologi, dan antropologi yang menjadi dasar terbentuknya suatu kebudayaan. Islam pun memiliki strategi pembangunan ekonomi tersendiri, yaitu membangun kualitas pribadi manusia, menciptakan stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi, mengedepankan keadilan, pemerataan dan pertumbuhan, pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana, dan mengedepankan tujuan ekonomi Islam. Dalam membangun kualitas pribadi manusia,
Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk monopluralis dan monodualisme. Monodualisme manusia adalah suatu pandangan adanya kesatuan diri manusia yang berasal dari dua unsur, yaitu seperti kesatuan jasmani dan rohani. Yang termasuk dalam pandangan monodualisme manusia adalah kesatuan teos dan kosmos dalam diri manusia. Unsur-unsur ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada dua unsur kosmos dan satu unsur teos yang membentuk diri manusia. Dua unsur kosmos tersebut adalah tanah dan air. Tanah merupakan unsur kosmos pembentuk fisik manusia, dan air merupakan unsur kosmos yang menjadi daya hidup manusia. Sedangkan unsur teosnya adalah ruh yang memberikan fungsi penglihatan, pendengaran, dan hati nurani pada manusia. Manusia juga dipandang sebagai makhluk monopluralisme, yaitu manusia dibentuk dari bagian yang berasal dari teos, kosmos, dan kebudayaan. Karena kita menyadari bahwa manusia adalah monodualis dan monopluralis, maka pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik semata, tetapi juga berdimensi non-fisik atau spiritual. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus didasarkan pada etika, moral kemanusiaan yang universal untuk mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin. Maka Islam mempercayai bahwa sesungguhnya gagal atau tidaknya suatu pembangunan ekonomi sebenarnya ditentukan oleh kualitas manusianya. Pembangunan kualitas manusia pada dasarnya bertumpu pada pendidikan untuk membentuk karakter dan kecerdasan bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi yang manusiawi dan bermartabat. Hal ini didukung oleh pandangan Imam Al-Ghazali tentang tujuan aktivitas ekonomi. Menurut Imam Al-Ghazali, sebuah aktivitas ekonomi harus didasarkan pada tujuan kebahagiaan hidup akhirat. Aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi manusia karena beberapa alasan. Yang pertama adalah perilaku ekonomi itu sendiri bukanlah bagian yang dapat dipisahkan dari ajaran dan juga prinsip-prinsip Islam. Yang kedua adalah Allah telah menciptakan sumber daya alam dan seisinya secara melimpah agar dieksplorasi oleh manusia dengan tujuan untuk kelangsungan hidupnya sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kuat secara ekonomi akan memberikan kehidupan yang bebas dan terlepas dari ketergantungan dan mampu menjalankan perintah agama seperti zakat, infak, sedekah, dan haji. Imam Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasanya tentang ekonomi dapat kita temukan dalam karya monumentalnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Al-Mustafa Mizan, Al-Amal, dan At-Tibr Al-Masbuk fi Al-Nasihah Al-Muluk. Imam Al-Ghazali menjelaskan lebih mendalam tentang pengembangan strategi ekonomi Islam yang meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangannya dalam mengelola keuangan publik. Prinsip ekonomi Islam mengedepankan keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan. Pembangunan ekonomi dalam kehidupan suatu negara menjadi amat penting karena berkaitan dengan tugas negara untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Kebutuhan rakyat itu harus dipenuhi, diatur, dan dijaga oleh negara agar setiap usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat antara satu dengan yang lainnya tetap dalam kendali yang berkeadilan, seimbang, harmonis, tidak bertabrakan, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin dan termiskinkan, tidak menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam yang akhirnya dapat menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi pembangunan ekonomi Islam juga meliputi pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Realitas kehidupan manusia modern di kota-kota besar dunia saat ini menunjukkan tingkat konsumsi yang tinggi dan berlebihan. Semangat materialisme, hedonisme, dan konsumerisme telah menjadikan uang sebagai ukuran segala-galanya. Karena dengan uang akan mendapatkan segala apa yang diinginkannya dan segalanya membutuhkan uang. Uang tidak lagi menjadi alat tetapi menjadi kekuasaan dan tujuan. Dampak dari hedonisme dan konsumerisme yang berbasis pada materialisme pada akhirnya telah melahirkan keserakahan dan kerakusan yang tanpa batas. Akibatnya telah mengancam kelestarian lingkungan hidup dan alam di sekitarnya, dan juga mengancam keberlangsungan hidup sesamanya yang harmonis karena manusia mempunyai keinginan untuk menguasai apa yang ada untuk kepentingan egoisme pribadinya dan untuk mendapatkan kepuasan dirinya yang tidak pernah ada habisnya.
Pada tingkat egoisme yang hedonistik dan konsumeristik ini, manusia lupa pada makna hakiki dari kehidupannya yang sebenar-benarnya terbatas dan tidak pernah manusia ciptakan sendiri. Maka dari itu, tujuan ekonomi Islam sebagai bagian dari kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non-fisik. Ekonomi bukan hanya untuk menemukan kemakmuran jasmani semata tetapi juga kemakmuran rohani. Islam juga mengatur tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi, yang meliputi kepemilikan hidup, kepemilikan kekuasaan, kepemilikan harta kekayaan, kepemilikan antara hak dan kewajiban. Pemilikan hidup menanamkan nilai bahwasanya kehidupan manusia adalah milik Allah. Hidup manusia adalah hidup yang terbatas. Jarak antara mati dan hidup itu adalah batas yang sangat pendek. Hidup dan mati adalah ketentuan Tuhan. Urusan manusia adalah bagaimana ia merawat dan menggunakan hidup yang sudah diberikan kepadanya sesuai dengan ajaran dan hukum Tuhan yang telah menciptakannya. Secara kosmologis, manusia bergantung pada apa yang ada dalam kosmis, dalam kehidupan di dunia ini. Dan secara antropologis, manusia bergantung pada apa yang ada dalam kosmis, dalam kehidupan di dunia ini. Dan secara antropologis, hidup dan kehidupan manusia bergantung antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup dengan sempurna secara sendirian. Pemilikan kekuasaan juga diatur. Kekuasaan sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari hidup dan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia secara bersamaan dengan diberikannya hidup dan kehidupan kepada manusia. Dengan sendirinya, manusia juga diberikan kemampuan, kebebasan, dan kekuasaan untuk dapat mengisi dan menggunakan hidup dan kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi, kekuasaan itu melekat pada hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, jika hidup dan kehidupan itu bersumber pada Tuhan yang menciptakan, maka dengan sendirinya kekuasaan sebagai bagian dari hidup dan kehidupan pada hakikatnya juga bersumber dari Tuhan. Kehidupan manusia pada hakikatnya ada dalam ruang hidup dan kehidupan manusia, bukan sesuatu yang berasal dari luar hidup dan kehidupan manusia. Jika hidup manusia berada dalam ruang dan waktu yang terbatas, demikian pula kekuasaan manusia yang selalu terbatas dalam ruang dan waktu hidup dan dalam interaksi kehidupan manusia. Dalam kepemilikan harta kekayaan, Islam menanamkan nilai bahwasanya kepemilikan manusia adalah kepemilikan yang terbatas. Kepemilikannya terbatas waktunya selama ia masih hidup di dunia saja, karena setelah ia meninggal dunia, harta kekayaan itu tidak dapat dibawa mati. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa dalam kepemilikan ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Islam memandang bahwa segala ciptaan Allah yang ada di bumi ini diperuntukkan bagi manusia sebagai nikmat sekaligus sebagai ujian atas ketaatan dan penghambaan diri dalam artian luas. Maka harta dan kepemilikan tersebut adalah hal yang seharusnya seluruh manusia dapatkan. Islam mengatur tentang kepemilikan antara hak dan kewajiban. Islam juga mengatur bahwasanya umat Islam tidak boleh menumpuk hartanya dan bersifat serakah. Karena ketika hak kepemilikan harta tidak dibatasi, maka akan dapat menjadi besar dalam realitas kehidupan manusia, sehingga dalam kehidupan di dunia ini ada fenomena sosial kaya dan miskin, di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin terjadi sebagai akibat ketidakmerataan distribusi aset dengan membuat kelompok yang kuat dan lebih baik untuk tumbuh dengan tingkat yang lebih cepat daripada sebelumnya, dan meninggalkan masyarakat yang miskin dalam kesusahan yang lebih dalam. Ketika kekayaan aset berpusat pada bisnis dan industri, bahkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah pinggiran, tidak akan dapat membawa pada distribusi pendapatan yang lebih baik dan upaya pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, Islam memandang bahwa seluruh manusia berhak untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya, karena semua yang diciptakan Tuhan di dunia ini diperuntukkan bagi manusia untuk mewujudkan suatu kemakmuran hidup. Kesenjangan sosial antara kaya dan miskin telah dijelaskan oleh Karl Marx tentang sistem penindasan kapitalis dan akumulasi berlebihan oleh kelompok yang kuat. Namun, materialisme dialektika historis atau filsafat berpikir Karl Marx tidak dapat diterima karena menganggap agama adalah candu. Filsafat perkembangan ekonomi Islam dapat kita pelajari melalui karya-karya Imam Al-Ghazali. Secara umum rasio ekonomi, Imam Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahah,
yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Ekonomi Islam bukanlah bank Islam atau dalam istilah lain bank syariah. Bank Islam adalah bagian penting dari ekonomi Islam. Tapi ketika setiap orang membicarakan dan mengkaji bank Islam, tidak serta-merta mereka mengkaji ekonomi Islam. Bank Islam hanya bagian kecil dari kajian ekonomi Islam, sehingga kajian tentang bank Islam tidak dapat mewakili keseluruhan kajian tentang ekonomi Islam. Video ini kami hadirkan sebagai pernyataan bahwa kajian ekonomi Islam tidak hanya cukup berbicara tentang aspek keuangan yang diwakili oleh kajian perbankan semata, tapi kajian ekonomi Islam harus dibahas secara menyeluruh dari berbagai aspeknya. Bertolak dari pernyataan tersebut, kemudian kami menjadikan tauhid multidimensional untuk mencapai dimensi teologis, kosmologis, dan antropologis sebagai landasan untuk memahami dan merumuskan ekonomi Islam. Ekonomi Islam menolak konspirasi ekonomi dan politik yang destruktif untuk kepentingan segelintir orang saja, untuk memonopoli dan pemusatan peredaran uang di kalangan tertentu saja, yang mempertajam kesenjangan sosial dalam masyarakat plural. Konglomerasi yang berjalan secara alamiah bukan karena dibentuk oleh konspirasi politik ekonomi para elit, dan untuk tujuan kemakmuran bersama dapat diterima sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku bagi suatu bangsa dan dalam kehidupan suatu negara. Semua bentuk usaha perorangan maupun kelompok usaha dalam perseorangan terbatas, koperasi, perkumpulan usaha dan bisnis, serta bentuk yang lainnya yang mungkin ada, sejak dari yang kecil, menengah, dan yang besar adalah sah dan dapat diterima dalam Islam sesuai dengan hukum yang berlaku dalam sebuah bangsa dan negara, baik yang sosialis, kapitalis, demokrasi, republik, dan monarki, dengan tujuan untuk kebaikan dan kebermanfaatan bersama, untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kemakmuran bersama.